menganugerahkan kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya percaya malam hari ini malam yang bersuka cita. Amin. Karena Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan.
besar dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Bertatalah atas kami Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman, firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan menyembuhkan kami, firman yang akan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan-tangan memberikan pada malam hari ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak.
katakan, aku rindukan Tuhan. Haleluya. Ora bayanda la bashanda raba 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 raba. Ora la 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 maya la 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 maso. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan urapan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Oh, raba la 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 maya la la maso. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shandana mayara namasu. Haleluya. Roh Kudus yang manis, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewatkan pada malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh rana maya rana masye. Haleluya, haleluya. Saudara yang merindukan jamahan Tuhan, persiapkan dirimu malam ini. Biarkan Tuhan melawat engkau. Angkat tanganmu, sembah Dia, agungkan Dia. Urabashanda namasu. Uraba ya la masyi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini akan menjadi malam yang baru bagi kami. Roh Kudus yang dicurahkan bekerja dengan begitu luar biasa di tengah-tengah kami. Karena kami tahu di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada.
Dan kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kelepasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini kami akan dipuaskan dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus dari tempat yang jauh untuk memberitakan firman-Mu kepada kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai beliau menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Dan malam ini kami mau katakan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk dilawat oleh Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Malam ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang datang jauh dari kota Cane. Haleluya. Beliau Pendeta Torkis Tobing melayani di gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia yang ada di kota Cane. Kami sudah mengunjungi beliau beberapa bulan yang lalu, bahkan kami tinggal di gerejanya. Kami disambut dengan luar biasa Bapak dan Ibu di sana, dan kami percaya malam ini beliau akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Tadinya mau pulang malam ini ke kota Cane, saya bilang jangan dulu pulang, harus mampir memberkati kita di sini, amin. Nanti pulang dari ibadah mereka langsung berangkat ke kota Cane. Kita doakan perjalanannya supaya Tuhan memberkati beliau juga. Haleluya. Saudara, mari kita sambut hambanya Bapak Pendeta Torkis Tobing dengan tepukan tangan. Kami persilahkan Pak Tobing. Shalom saudara. Kurang semangat saudara. Saya ingin yang lebih semangat lagi. Shalom. Karena kalau saudara gak semangat, saya pun gak semangat. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala ya, yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani kita di tempat ini. Suatu kehormatan ya buat saya. Ya, ini karena pelayanan adalah sebuah anugerah. Amin. Ya, tadi Pak Gembala juga sudah memperkenalkan secara ringkas ya. Nama saya Pendeta Torkis Tobing. Kami melayani di GBI Kota Cane. Ya, istri saya Irma Uli Manalu. Kami sudah dianugerahi 4 anak saudara. Ya, 3 cowok, 1, 2, 3 cowok, dan anak yang terakhir ya putri. Dan lengkaplah ya, makin tambah sukacita. Jadi kami melayani di desa Bapak Ibu. Dulu waktu di Pekanbaru rasanya keren gitu. Kalau punya nama disingkat saudara. Gitu. Tapi ternyata begitu kami di desa, di lokasi orang Batak, rupanya maknanya beda saudara. Pendeta T. Tobing. Jadi kalau udah bilang T itu lain maknanya. Jadi nggak mau disingkat-singkat, harus lengkap gitu, saudara. Ya, Pendeta Torkis Tobing, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan, dan saya juga nanti akan bersaksi sedikit, Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat 12. Kita baca secara responsoria. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal
Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, katanya kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea, ayat 7. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 9. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Mari kita baca ayat 12 saudara bersama-sama. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Amin. Saudara, ya, sikap pantang menyerah, saudara. Jadi iman kekristenan menghadapi hari-hari ini, saya percaya bukan hari-hari yang mudah, saudara. Karena iman berbicara perjalanan. Apapun proses yang sedang kita hadapi, apapun keadaan yang sedang kita lewati, saudara, bahwa kita bukan tergantung oleh keadaan itu, bukan tergantung masalahnya. Tapi karena kita percaya dengan iman bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam hati kita, maka kita berani melangkah, ya, terus berjalan dan tetap bertahan, saudara, dan kiranya sampai setia di akhir hidup kita. Amin. Ya, firman Tuhan katakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan berjalan dengan iman, bertolak dari iman kepada iman, saudara. Jadi iman itu berbicara awal, pertengahan, dan akhir. Bukan hanya awal, bukan hanya kita berbicara visi yang besar, punya mimpi yang besar, punya impian yang besar. Ya, kita percaya semuanya mungkin bagi Tuhan, supaya kita bisa raih bersama dengan Tuhan. Tapi iman juga harus, ya, ini berbicara proses, ya, harus disertai dengan kesetiaan, ya, dan terus kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan sampai akhir hidup kita, ya. Jadi iman berbicara awal, pertengahan, dan akhir. Harus klop, saudara, harus komplit, saudara. Jadi ya, jangan cuma kita punya visi yang besar, punya impian yang besar. Aku ingin keluargaku diberkati Tuhan, aku ingin usahaku berhasil, aku ingin anakku sukses, ya, dan lain sebagainya. Kita beriman, kita percaya kita bisa menerima itu. Tapi di awal tidak cukup, saudara. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana melangkah berikutnya? Apakah tetap kita mempertahankan iman itu, saudara? Haleluya. Haleluya. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sikap pantang menyerah.
Karena memang perjalanannya tidak mudah. Seperti Tuhan berikan visi kepada Musa. Musa, bawa umatku kepada tanah perjanjian. Nah, itu janji Tuhan. Tanah yang melimpah susu dan madunya. Aku akan memberkati mereka. Enggak langsung jadi, saudara. Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun. Tuhan izinkan mereka melewati peperangan. Bahkan beberapa Tuhan izinkan juga mereka melewati himpitan, saudara. Ya. Bahkan kalau kita berpikir dengan simpel, saudara, bisa enggak Tuhan langsung mewujudkannya, langsung jadi? Begitu Tuhan sampaikan visi, begitu Tuhan sampaikan janji kepada Musa, aku akan membawa umatku keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Bisa enggak langsung jadi? Bisa, saudara. Karena menurut perhitungan manusia, saudara, hanya perlu beberapa minggu ke sana, enggak perlu bertahun-tahun, sampai 40 tahun, saudara. Tapi kenapa harus Tuhan izinkan? Nah, kadang-kadang kita juga pengen seperti itu, saudara. Pengen yang instan-instan, saudara. Ya, kita pengen cepat. Itulah pemikiran manusia kita, itulah keterbatasan kita, saudara. Sehingga saat kita pengen instan, kita tidak bisa melihat dengan lengkap, dengan semua sisi apa yang sedang Tuhan rangkai, apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk persiapan dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Karena Tuhan ingin supaya kita memiliki kualitas iman yang benar-benar menjadi umat Tuhan, saudara, yang berhak, yang layak menerima janji-janji itu tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Maka kalau kita melihat, saudara, ya, Kaleb ini berbeda. Ya. Kita mau bisa meneladani, saudara, bahwa Kaleb menjadi teladan orang percaya yang tidak mudah goyah. Meskipun berumur panjang, ia tetap berpegang pada janji Tuhan dan tidak kehilangan semangat. Nah, dari Kaleb kita belajar bagaimana hidup dengan sikap pantang menyerah. Ya, ini kita terapkan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, saudara, ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa Kaleb mengingat janji Tuhan. Kaleb mengingat firman Tuhan. Ya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Tuhan itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ya. Waktu dia masih berumur 40 tahun. Iman Kaleb tetap kokoh. Karena janji itu menjadi pengharapan di tengah penantian yang panjang. Karena janji itu digenapi setelah dia umur 85 tahun, saudara. Ada masa, ada waktu, saudara, yang harus diikuti, proses yang harus dilewati oleh Kaleb, saudara. Apa yang Kaleb pegang terbukti benar. Setelah puluhan tahun, janji Tuhan selalu ya dan amin. Katakan lu bersama-sama dengan saya, ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hal kita mengikut Tuhan memang tidak selalu mudah. Mungkin yang kita lihat hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Ya, mungkin doa kita bukan tidak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Ya, keinginan kita belum terpenuhi contohnya, saudara. Ya, tapi apapun situasinya, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, mari kita melihat dari perspektif firman Tuhan. Supaya saat kita melewati pergumulan itu, proses yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak lemah, saudara. Sehingga kita tidak mudah putus asa. Karena ini berbicara iman tadi, saudara. Bertolak dengan iman kepada iman. Jadi iman itu awal, pertengahan, proses, dan akhir. Haleluya.
Tapi namun yang pasti, saudaraku, janji Tuhan pasti digenapi. Ya, yang pasti janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, ini poin penting, saudara. Jangan lihat situasinya, jangan lihat kondisinya. Kalaupun kita diproses dengan berbagai hal, Tuhan izinkan kita mungkin diproses kesehatan kita, diproses keuangan kita, diproses usaha kita, diproses banyak hal, saudara. Ya, masalah bukan untuk sesuatu yang kita takuti, masalah bukan sesuatu untuk kita hindari, saudara. Karena Tuhan tidak pernah ajar kita untuk lari dari masalah, tapi kita harus hadapi, saudara. Dan kita demonstrasikan kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada masalah itu. Dan kita mau katakan, bersama dengan Dia kita pasti bisa melewati semua. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita pasti bisa melewati semua, saudara. Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Waktu 11 tahun yang lalu kami memulai pelayanan di Kota Cane. Saudara, pelayanan itu enggak langsung jadi, saudara. Kami memulai ibadah itu dari 3 orang. Dan tempatnya sangat-sangat sederhana. Kami buat satu tempat dengan material apa adanya. Yang penting bisa berteduh dari panas dan dari hujan. Dindingnya enggak ada, saudara. Jadi ibadah 3 orang. Saya yang main gitar, saya yang WL, saya yang khotbah, saya yang nerima tamu, ya, saya yang kolektan, saya semua, saudara. Ya, itu pun lumayan kalau jemaatnya tahu lagunya. Dan syukur-syukur jemaat itu pun nggak tahu musik, saudara. Saya yang tidak tahu musik, yang prank-prankan aja, saudara. Ya udah, jalan aja. Kadang-kadang, oh haleluya, haleluya. Tiba-tiba buka mata, jemaatnya hilang, saudara. Karena cuma 3 orang. Tiba-tiba pergi kamar mandi gitu. Ya, pernah juga kami ibadah lagi sedang kusuknya, saudara. Karena gereja itu jalan ke Pancur, ya, tempat permandian, saudara. Jadi ibu-ibu mau pergi ke Pancur, mau nyuci, dilihat kami lagi ngumpul. Karena kan nggak seperti gereja gitu loh pada umumnya gitu kan. Kami duduk melantai gitu. Ya, diteriakin dari luar, saudara, pakai bahasa Batak. Marhua dohamu katanya. Ya kan? Lagi kusuk tiba-tiba diteriakin seperti itu, saudara. Nah, itu tantangannya, saudara. Ya. Dan setelah berjalan seberapa lama, tiba-tiba kami harus ambil keputusan untuk pindah ke Medan sementara. Karena waktu itu istri mau lahiran anak pertama. Istri minta, di sini nggak ada yang jaga aku nanti. Kita pindah ke Medan supaya aku melahiran di depan mamaku, depan mertua gitu maksudnya. Ya memang sedikit agak bergejolak juga di hati. Tapi ya demi kebaikan, oke, sepakat pindah ke Medan, saudara. Dihubungkan cuti dan ada liburannya bisa setengah tahun. Bisanya kita setengah tahun ini kita akan tinggal di Medan. Pindahlah kami ke Medan, saudara. Sementara pelayanan sudah mulai buka. Ya, keluarga udah kasih suara-suara gitu. Ya udahlah, fokus dulu di Medan gitu. Kan pahamnya gitu. Pahamnya jemaat itu kalau kondisi seperti ini, keluarga pun perlu diperhatikan. Tapi aduh Tuhan, gimana ini ya? Nanti takut kecewa, udah yang sedikit hilang pula kan gitu. Ya, akhirnya diskusi, ya kami menemukan titik pendapat, ya. Oke, setiap hari Minggu aja ke Kota Cane. Nah, setiap hari Minggu ke Kota Cane naik sepeda motor, saudara, jam 3 pagi berangkat dari Medan ke Kota Cane, perjalanan 7 jam. Naik sepeda motor, saudara. Setiap minggu jumpain jemaat yang 3 orang ini, saudara. 3 orang. Ya, tiap minggu, saudara. Macamlah yang dihadapi. Jatuh pernah, saudara, terpeleset pernah, saudara. Waktu itu musim Gunung Sinabung erupsi. Ya, begitu nyampe Kota Cane kita cuci muka gitu, saudara. Waduh, perih sekali ini.
wajah ini saudara. Debu-debu itu lengkap, perih sekali. Pernah juga suatu minggu saya udah datang semangat gitu kan, udah persiapkan pelayanan yang terbaik gitu saudara. Tiba-tiba nyampe kotanya jemaat gak ada saudara. Betul, ibadah sendiri juga. Nah itulah tantangannya saudara. Hampir-hampir mau menyerah juga, hampir menyerah juga saudara. Ya, hampir mau putus asa juga. Betul nggak panggilanku di kota Cane? Gak mudah saudara, bergumul juga saudara. Tapi kalau mungkin hari itu saya putus asa, kalau mungkin hari itu saya menyerah, tidak akan terjadi seperti sekarang ini saudara. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan kita di sana, berjalan sudah konsisten dan berkembang. Kita kembangkan sayap ke desa-desa dan ke pelosok-pelosok saudara. Ya Tuhan uji kesetiaan, Tuhan berikan proses itu untuk apa? Bukan untuk melemahkan, bukan untuk membuat kita menyerah, tapi untuk mengokohkan, meneguhkan hati kita, hati saya. Ya, apakah betul saya dipanggil? Apakah ini benar-benar tuntunan Tuhan? Ya, visi yang saya terima pada waktu itu, betul nggak itu, saudara? Nah, makanya berbicara dari awal, pertama-tama kan semangat, mulai. Rupanya nggak semudah yang kita pikirkan kan gitu, ya kan? Semangat, karena awal-awal saudara, orang masih ada coba-coba juga, banyak juga datang awal-awal gitu, saudara. Tapi dia lihat kayaknya kita beda, satu-satu mundur juga, jadi bertahan cuma 3 orang gitu, ya. Nah, saudaraku, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan memang tidak langsung karpet merah, saudara. Ya, seperti masuk ke gereja ini karpet merah, saudara. Ini tempat yang sangat luar biasa, begitu nyaman, tinggi sekali. Jujur saudara, saya grogi, Bapak. Tinggi sekali, baru kali ini saya dapati mimbar seperti ini. Ya, ikut Tuhan itu memang nggak langsung mulus, saudara. Ya, nggak langsung semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Tapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saat kita memiliki perspektifnya firman Tuhan, maka kita tidak menyerah. Amin. Ya, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, yang kedua saudara, Kaleb berbeda dari 10 pengintai lainnya. Ya, kita sudah lihat tadi di ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan. Haleluya. Dia tidak kompromi meskipun mayoritas menakut-nakuti dan menolak masuk ke tanah perjanjian itu. Yang dimaksud di sini adalah karakter Kaleb menunjukkan konsistensi iman yang menjadi teladan buat bangsa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengalami tantangan, sudah mengalami babak belur berkali-kali, tiba-tiba yang mereka dengar kabar buruk, saudara. Ya, kabar menakut-nakuti bangsa itu. Udahlah, nggak usah pergi ke sana. Kita nggak akan sanggup pergi ke sana. Kayaknya nggak mungkin. Kan begitu ya kira-kira, saudara. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, saat kita melihat semuanya itu serba tidak mungkin menurut Bapak Ibu? Pemikiran kita sendiri. Tapi firman Tuhan bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Jadi kita harus konsisten, saudara. Memang keadaannya tidak baik. Memang aku sedang diuji. Memang usahaku sedang digoyang. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Haleluya. Ya. Kalau kita memang mengandalkan pemikiran kita,
mengandalkan kekuatan kita, maka kekuatan kita yang terbatas itu, saudaraku, itu yang membuat kita lemah. Itu yang sering membuat kita khawatir. Bahkan mungkin dalam hal perjalanan kita mengikuti Tuhan jatuh bangun. Ya, mungkin kita mengalami banyak himpitan, banyak goncangan dari berbagai aspek. Tapi saudaraku, saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan selalu dapatkan kekuatan yang baru. Ya, saudara, saya sederhanakan begini. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Ya, kata di dalam ini, kalau dalam bahasa Batak, dibagasan, dibagas. Ya, bagas itu bisa diartikan rumah. Ya, tempat kita berkumpul. Ya, sama seperti halnya kita ada di dalam gereja ini. Ya, kita bagian dari keluarga gereja Tuhan di tempat ini. Ya, sehingga kita menerima visi dari Tuhan lewat gembala kita. Kita mengikuti program-program yang ada. Ya, kita mengikuti semua himbauan atau arahan dari gembala. Lewat ya saat kita setia berada di dalam ini. Tapi kalau kita sedang di luar, atau kita hanya datang sekali-sekali, kan begitu, saudara. Ya, kalau saya bilang itu manikir-nikir. Saudara tahu arti manikir-nikir? Itu bahasa Jerman, saudara. Ya, apa? Karena saya udah terlalu lama di kampung, kadang banyak lupa bahasa Indonesia juga. Ya, ngintip-ngintip, saudara. Artinya melihat-lihat. Betul nggak ya, gitu, saudara ya. Nah, sama halnya kalau kita pergi kepada sebuah komplek gitu, ada rumah yang bagus gitu kan. Kita belum pernah masuk ke dalam gitu. Kita ada di luar, belum pernah masuk. Yang ada kan kita menduga-duga. Kita punya penilaian tapi menduga-duga. Oh, jangan-jangan kamarnya sekian, jangan-jangan sopenya begini, jangan-jangan catnya di dalam begini, kamar mandi. Tapi kita belum pernah masuk ke dalam. Belum pernah masuk ke dalam rumah itu, saudara. Posisi kita sedang di luar. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita punya praduga, hanya praduga. Sementara penilaian kita, dugaan kita itu belum tentu benar. Haleluya. Nah, untuk membuat kita tetap kuat, untuk membuat kita selalu diteguhkan dari waktu ke waktu, ya, dari langkah demi langkah, saudara, yaitu berbicara keintiman, saudara, dengan Tuhan. Ya, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menerima tuntunan, menerima pengembalaan, supaya kita diayomi, dikuatkan, saudara, supaya pencapaiannya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, jangan posisi di luar, tapi kita harus posisi di dalam. Sehingga saat kita di dalam, sehingga kita searah dengan Dia. Kita melihat seperti Tuhan melihat. Gitu loh, saudara. Ya, searah dengan Dia, setujuan dengan Dia, sepakat dengan Dia. Bukan bertentangan, bukan berseberangan, bukan dari luar melihat ke dalam, tapi kita di dalam Dia memang. Apa yang ada di dalam Dia? Sama seperti halnya kalau kita di dalam gereja ini ada program, ada sistem yang sudah dibangun oleh gembala di tempat ini, sehingga kita boleh melihat, oh, gereja ini arahnya seperti ini. Tuhan akan pakai gereja ini dengan luar biasa, dan kita sepakat dengan itu. Amin. Ya. Tapi kalau kita di luar kan artinya kita bertentangan gitu, saudara. Pak Dokoni maisih kan begitu, saudara ya. Kita tidak seperti itu, saudara. Tapi kita mau melihat rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi ya, konsistensi itu bersyarat kesetiaan. Ya, kalau bahasa Inggris itu kan faithfulness. Kan ada kata dasar fight, ada kata dasar iman di situ. Jadi kalau kita punya visi yang besar itu bagus. Tapi visi yang besar itu akan sia-sia tanpa
kesetiaan. Amin. Ya. Nah, selanjutnya saudara, Kaleb mempercayai pemeliharaan Tuhan. Ya. Di ayat yang 10 tadi kita sudah baca saudara. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Amin. Ya, pemazmur juga katakan, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Kaleb mengakui bahwa semuanya itu boleh dilewati bukan karena kekuatannya, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Semua itu terjadi karena faktor pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, dalam dirinya saudara. Jadi sehingga tidak ada yang berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap mengenal Tuhan. Dulu dia tetap mengenal Tuhan yang hebat. Sekarang pun dia mengenal Tuhan yang hebat. Dulu dia mendapatkan kekuatan. Sekarang pun dia tetap mendapatkan kekuatan. Ya, sehingga saudara, ia berani meminta Hebron. Hebron ini, ya pada waktu itu belum terlalu dipahami oleh bangsa Israel. Yang lain memeta-metakannya, membagi-bagikan. Suku ini ke sana, suku ini ke sana, ya. Dan Kaleb berani meminta Hebron. Sementara di sana masih ada orang enak. Masih ada orang-orang berkubu di sana. Ya, masih ada kekuatan, ya, musuh di sana. Tapi dia tidak takut, saudara. Kenapa? Karena dia punya kapasitas. Amin. Dia punya kapasitas. Sampai di umur 85 tahun ini dia begitu yakin tentang janji Tuhan, kepada janji Tuhan. Sehingga dia tidak takut. Hari ini pun, detik ini pun dia tidak takut. Kurang lebih seperti itu. Sebesar apa sih masalahnya di depan? Sebesar apa sih musuh kita di depan? Enggak perlu takut. Karena dia tahu kalau dulu Tuhan telah menyertai dia. Melewati padang gurun Tuhan telah menyertai dia. Melewati tantangan Tuhan telah menyertai dia. Bahkan lebih lagi saudara, masalah yang besar dihalau karena dia tahu bukan karena kekuatannya dia berjalan. Karena dia tahu dia tidak berjalan sendiri saudara. Karena dia punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Demikian halnya dengan kita saudaraku. Kalaupun mungkin perjalanan ini yang pernah kita lewati bersama dengan Tuhan tidak mudah. Tapi saya mau katakan itu sebuah keuntungan buat kita. Kalau hari ini kita masih bisa bertahan, detik ini kita masih bisa bertahan saudara, menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita sehingga kita bisa bertahan. Ingat saudara, berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan mengangkat kita. Kita menyadari pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang yang kita lihat keadaannya tidak baik secara mata jasmani. Tapi saat kita berjalan dengan iman, kita bukan hanya melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita melihat dengan mata iman kita. Dan selalu kita katakan Tuhan baik dalam hidupku. Bahkan dalam kekurangan kita mengatakan Tuhan baik. Bahkan dalam sakit penyakit kita katakan Tuhan baik. Bahkan dalam pergumulan kita mengatakan Tuhan baik. Amin. Ini yang mau Tuhan mau. Kapasitas iman seperti ini yang mau Tuhan mau dari setiap kita. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu. Mari. Jangan menyerah walaupun mungkin langkah kita kadang-kadang gemetar. Jangan, ya kalau secara manusia memang ya seperti saya katakan, saya juga pernah hampir menyerah. Atau mungkin kita pernah jatuh. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah mengalami stagnasi. Tapi satu hal yang pasti,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa kita pikirkan dan kita doakan. Haleluya. Ya. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu, saat Kaleb meminta Hebron, bukan karena kehebatan dia, tapi karena dia mengenal siapa yang menyertai dia. Ya. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Tuhan nyata bagi orang yang bersandar kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini dalam Yakobus 2 ayat 17. Sudah sering kita dengar, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, iman itu saya gambarkan seperti perjalanan. Kita percaya janji Tuhan pasti tergenapi. Kita percaya Tuhan pasti memberikan terobosan dalam hidup kita. Tuhan pasti mengangkat kita dari segala hal, dalam segala aspek hidup kita, saudara. Kita percaya tangan Tuhan yang hebat akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kita beriman untuk itu, amin. Amin. Kita akan melihat mujizat terjadi, amin. Kita melihat pelipat gandaan terjadi. Usaha kita naik, saudara. Keluarga kita diberkati, anak-anak kita mengalami terobosan dan sebagai hal dan lain-lainnya, saudara. Tapi Bapak Ibu, iman itu berbicara awal, pertengahan, yaitu proses tadi, dan goalnya, dan akhirnya tadi, saudara. Nah, kalau menurut Yakobus tadi, apa Bapak Ibu? Iman tanpa perbuatan, ya hakikatnya mati. Ini yang saya maksud di sini apa, saudara? Bagaimana mungkin kita berjalan jauh bersama dengan Tuhan kalau di langkah awalnya saja, saudara, di langkah awalnya kita belum melangkah sebenarnya. Di mana? Di pola pikir kita, di paradigma kita. Saudara, saya ini asal saya itu dari kampung-kampung lagi, saudara. Kalau istilah kami parpehatolu, parhuta-hutahian, kampung lagi. Dulu, saudara, waktu kami kecil, ya tidak ada TV, saudara. TV pun paling bisa dihitung, ada warung, ya sampai ngintip-ngintip, saudara, dari celah-celah itu, saudara. Saking kolotnya, saudara. Itu dulu. Saking kolotnya juga, saudara, selain bahasa Indonesia dan bahasa Batak, kami anggap itu bahasa Inggris, saudara. Padahal ada bahasa India kan, ada bahasa Cina, ada bahasa lain. Pokoknya udah kalau kami tonton film, padahal entah film apa lah itu kan gitu. Selain bahasa Indonesia, selain bahasa Inggris, pulanglah kita. Itu saking kolotnya. Saya juga berpikir dulu, karena latar belakang, gak akan bisa. Ya, gak akan bisa mengalami perubahan, gak akan bisa mengalami perkembangan, kemajuan. Karena apa? Ya sudah dicekokin, sudah ditanam bibit-bibit itu di paradigma saya. Ya kadang ini juga perlu diselesaikan ya Bapak Ibu, orang-orang tua. Jangan lagi tanamkan bibit-bibit yang bukan dari firman Tuhan. Kadang-kadang kan anak kita bilang bodoh lah, kita bilang nggak terpakai, ya kan? Si istri bilang suaminya nggak terpakai, ya kan? Si suami bilang istri yang nggak terpakai, ya kan? Kan dalam Matius 6 itu tentang pengabulan doa itu, saudara, ya janganlah bertele-tele kan begitu, saudara. Itu berbicara tutur kata.
Kita harus konsisten, kita harus sepakat dengan doa kita. Kita harus hidupi doa kita. Amin. Kita berdoa Tuhan terjadi berkat, terjadi janji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kehidupan kita di rumah, berbagai macam kebun binatang keluar, saudara. Nggak sepakat, itu namanya bertele-tele, saudara. Nggak konsisten. Iya kan Bapak Ibu? Nah, saya juga dulu begitu. Karena keluarga kami tidak mengenal Tuhan. Ya, ketepatan juga saya bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang berantakan, broken home, saudara. Ya, papa dan mama saya cerai waktu umur saya 10 tahun. Ya, jadi kami tinggal di kampung itu, saudara. Wah, tersingkirkanlah, selalu diomongin. Ya, jadi bertumbuh dengan ya terluka, tertekan dan lain sebagainya, sehingga membuat saya memiliki temperamen yang begitu keras. Waktu remaja saya sempat gagal, saudara. Itu dulu, saudara. Ya, itu dulu, saudaraku. Tapi saya bersyukur saya mengenal Tuhan. Setelah saya melayani Tuhan, mengenal Tuhan, kata penebusan Allah itu, saudara, yang ditebus apa terlebih dahulu? Pikiran kita, saudara, pola pikir kita berubah. Saya dulu jauh, saya dulu merasa tidak berharga, saya dulu merasa tidak ada tujuan, hidup saya gelap, hidup dalam kesia-siaan. Tapi begitu mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, yang dulu jauh menjadi dekat, yang dulu tidak berguna menjadi berharga. Dan sekarang puji Tuhan saya boleh melayani Tuhan, saudara. Yang dulu ya tidak punya arah, saudara, tidak tahu tujuannya apa. Ya cari duit, ya lakukan aktivitas, tapi nggak ada tujuan, saudara. Ya rasanya hidup ini seperti ya hidup begitu aja. Tapi setelah mengenal Tuhan, saya boleh merasakan makna yang sesungguhnya. Hidup kita di tangan Tuhan begitu berarti. Sehingga kalau dulu tidak pernah terpikirkan, saudara, dulu saya tidak berani berdoa karena memang jauh kan. Nah, karena kita belum mengenal Tuhan, hidup dalam kegelapan, buta. Ya, namanya juga dalam kegelapan tidak bisa melihat apa-apa, tidak tahu arah. Ada jalan terobos saja, ada lubang terobos saja gitu. Ya ada batu ya terobos saja gitu, saudara. Ya, begitulah hidup kita di luar Tuhan, hidup dalam kegelapan. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita sudah menerima terang yang daripada Tuhan. Amin. Ya, kita sudah menerima janji yang indah, dan sehingga kita memiliki keberanian. Ya, kita tidak jauh lagi, bahkan kita sebut Dia Bapa. Ya, apa yang pernah hilang dulu, saudara, Tuhan berikan, saudara. Saya pernah kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang dan lain sebagainya, Tuhan kembalikan. Wow, aku benar-benar merasakan Tuhan yang hidup. Sehingga saat saya ingat itu, betapa berharganya hidupku di tangan Tuhan, betapa berartinya hidupku di tangan Tuhan, itu yang membuat saya tetap bertahan sampai hari ini. Apakah kita mau sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Darahnya terlalu mahal, saudara. Pengorbanannya terlalu mulia dalam hidup kita. Yang dulunya kita tidak mengenal Tuhan, sekarang kita mengenal Tuhan. Yang dulunya kita tidak punya tujuan arah, sekarang Tuhan tuntun kita ini. Sehingga kita tetap ada dalam koridornya Dia. Kita tetap ada dalam relnya Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, bahwa Tuhan memiliki rancangan, bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh pengharapan. Amin. Jadi maksud saya Bapak Ibu, Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa, yang kita sembah, yang kita sebut namanya hari ini, yang kepadanya kita datang beribadah, seperti Tuhannya Kaleb, saudara. Itulah yang membuat dia juga bertahan. Itulah yang membuat dia tetap setia, dia tetap konsisten sampai yang terbaik didapatkannya. Dia dapatkan Hebron, saudara. Ya, daerah pegunungan yang subur. Bahkan ya, kan lagunya juga ada kan? Kesana akan diperintahkan berkat-berkat Tuhan. Iya, mengalir, saudara.
Jadi apa yang tidak terpikirkan, apa yang tidak terpahami, Tuhan melakukan jauh lebih besar. Tuhan melakukan, ya kalau otak kita ini kan hanya sebesar bakpao, tidak bisa menampung, tidak bisa menyelami kebesaran Tuhan itu, saudara. Bahkan seperti saya, Bapak Ibu, dulu tidak terpikirkan bisa melayani sampai ke Kutacane, saudara, ke Aceh Tenggara. Ya, tidak terpikirkan. Dari gereja kecil, dari 3 orang, Tuhan tolong, saudara. Bahkan kami bisa menjangkau ke beberapa daerah, beberapa kota di sekitar Aceh dan Tanah Karo. Puji Tuhan, kita sekarang sudah punya 4 cabang, saudara. Itu bukan karena kekuatan kami. Ya kadang-kadang saya pikir terkagum-kagum juga gitu. Kok bisa ya Tuhan? Gitu. Kok bisa ya Tuhan? Kok bisa ya Tuhan? Tapi itulah prosesnya Tuhan. Tak terselami. Tapi benih yang telah Tuhan berikan itu ya menjadi batu penjuru buat kita. Menjadi terang buat kita, firman yang hidup buat kita. Sehingga kita jalani. Jalan yang kita jalani adalah jalan yang berarti, saudara. Langkah demi langkah yang kita langkahkan adalah langkah yang berarti. Tidak ada waktu yang terbuang dengan percuma, sedetik pun kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Asal kita miliki sikap pantang menyerah. Jangan menyerah, saudara. Karena kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita, ya mungkin kita ragu. Ya, firman Tuhan jelas katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, suplai surgawi, segala yang terbaik diberikan kepada kita. Semua apa yang kita perlukan terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang daunnya tetap hijau, tetap segar, saudara. Ya, bahkan sampai usia kita yang tidak muda mungkin, tapi di sini masih rata-rata anak muda ya. Ya, ada beberapa orang tua kami lihat, saudara. Bahkan sampai tua kita pun tetap segar, saudara. Ya, daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, tidak khawatir akan tahun kering, berbicara tantangan, berbicara pergumulan, berbicara himpitan, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil pada pencapaiannya Allah, pada tujuannya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin kita mulai ragu, mulai gentar, biarlah kita disegarkan kembali, mendapatkan kekuatan yang baru kembali, dipulihkan kembali. Mari bangkit, saudaraku. Karena tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Mari tetap di dalam Dia, dan firman-Nya terus meneguhkan kita dan terus memberikan kita kemenangan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita naikkan dulu pujian buat Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Yang ada padaku semuanya milikmu. Di mezbamu hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
mau sepakat dengan-Mu Tuhan. Kami mau tundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Bahkan segala tembok-tembok yang dibangun, yang di luar daripada Kristus, yang menolak pengenalan akan Kristus, yang menolak pengenalan akan janji Tuhan dalam hidup kami patahkan itu. Segala benih-benih yang ditabur di luar kebenaran, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Dan kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kami terima janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itulah kekuatan kami hari ini. Itulah alasan kami untuk bangkit Tuhan. Teguhkan hati kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan lebih daripada apapun. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Bahkan mungkin langkah kami terasa berat. Bahkan begitu beban yang menghimpit. Mungkin proses dalam banyak aspek kehidupan kami, usaha kami, keluarga kami. Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tuhan yang telah menebus kami, Tuhan yang menjadikan hidup kami berharga Tuhan. Dan rancangan-Mu sungguh indah dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu hari-hari ini Tuhan, merasa hampir putus asa, mari hampiri dia Tuhan. Jamah dia Tuhan, peluk dia Bapa. Curahkan kasih-Mu dalam hidupnya Tuhan. Teguhkan hatinya Tuhan. Bahkan mungkin ada keraguan-keraguan Tuhan, nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupannya. Biar dia melekat dengan-Mu Tuhan, masuk lebih dalam lagi Tuhan, memberikan hidupnya sepenuhnya kepada-Mu Bapa. Mengenal Engkau dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan lawat kami. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru. Oh haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku. Mari arahkan saudara hatimu kepada Kristus. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesra-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Engkau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Oh, nyatakan kuasa-Mu lebih lagi. Selamanya Kau bersama dengan Tuhan, kami tidak akan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau tempat berharap kami Tuhan. Bersama-Mu kami tidak akan goyah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami malam hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan,
Kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanan, keluarga, pekerjaan, usaha. Biarlah Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada malam hari ini. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak-Mu. Engkau membuat semua menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Torkis Tobing yang telah memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Dan biarlah keluarga, pelayanan, dan segala rencana Bapak Pendeta diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pengumuman bagi kita. Jadwal ibadah sepekan telah tertera di dalam warta jemaat, dan bila Bapak Ibu belum ada yang mendapatkan warta jemaat, tetap kami menghimbau bahwa setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini dengan 2 sesi. Sesi pertama jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan khususnya kami menghimbau bahwa hari Minggu pada tanggal 30 November 2025 ini, khususnya pada minggu yang akan datang, kita melaksanakan perjamuan kudus. Karena disitulah akhir bulan November dan awal bulan
Desember. Dan juga pada tanggal 7 Desember nanti ada Natal Pemuda-Pemudi di tempat ini. Dan pada hari Kamis pada tanggal 27 November 2024 kita melaksanakan baptisan kudus. Maka dengan itu bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti baptisan kudus, boleh nanti mendaftar kepada kami setelah selesai ibadah. Dan kita melaksanakan hari Kamis itu jam 10 pagi sampai dengan selesai. Dan dilanjutkan pada sore hari atau malam hari kita juga ibadah doa puasa. Dan kita berdoa bersama-sama di pastori dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan kembali kepada hari Jumat kita ada ibadah doa di tempat ini dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Juga pada hari Sabtu ada ibadah pemuda-pemudi yang selalu dilaksanakan di tempat ini jam 7 malam sampai dengan selesai. Seluruh jemaat, Bapak Gembala dan seluruh kita semua yang hadir pada hari ini mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti ibadah pada malam ini. Dan Bapak Ibu bukan orang lain bagi kami. Kita satu tubuh di dalam Kristus, satu keluarga di dalam Kristus. Maka dengan itu kami mengundang untuk Bapak Ibu tetap beribadah di tempat ini di setiap jadwal ibadah. Laporan keuangan gereja. Pada hari Jumat telah kita bayarkan sewa gedung gereja dan kita juga ada kekurangan, yaitu untuk sewa gedung gereja Rp800.000, pembayaran listrik dan air, bayar cicilan kursi dan juga cicilan AC untuk ruangan sekolah minggu. Kantor gereja tetap buka di setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Bertempat di Pastori Jalan Platina Raya, Ruko Kota Baru, Blok C nomor 26 Titipapan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang jadwal ibadah atau konseling, boleh bisa menghubungi pastori atau kantor gereja yang sesuai dengan alamat yang telah kami sampaikan. Info Natal pada tanggal 7 Desember 2025, Natal Pemuda-Pemudi di tempat ini kita hanya ibadah satu kali saja, yaitu sorenya di ibadah Natal dimulai jam 7 malam sampai 2 kali ya. 2 kali jam pagi dan ibadah Natal sore jam 7 malam sampai dengan selesai. Kami menyampaikan dan juga pada Natal Pemuda-Pemudi kita dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pastor Jonathan Manulang. Jadi pemuda-pemudi diharapkan untuk hadir pada Natal tersebut karena yang melayani sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, khusus bagi anak muda-mudi. Dan tidak juga terkecuali bagi orang tua yang hadir, kita juga mengundang supaya kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyampaikan bahwa pada hari ini kami mengumumkan bahwa panitia Natal Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan juga pada tanggal 21 Desember 2025, yaitu ketua adalah Bapak Dodi Mendreva, kemudian sekretaris Bapak Fitrianus Telambanua, seksi keamanan, seksi dana adalah Bapak Tigor Tarihoran, koordinator acara adalah Ibu PDM Imedal Santi Elat STH yang juga Ibu Gembala. Koordinator konsumsi adalah Ibu Dewi Boru Tampu Bolon. Koordinator dana Bapak Tigor Tarihoran. Dan koordinator peralatan adalah Nicholas Ignatius Marbun. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, di minggu yang akan datang kami akan mengundang Bapak Ibu lagi yang lain untuk bertambah menjadi panitia Natal supaya kita bekerja sama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk doa khusus pada malam ini, boleh menghubungi Bapak Gembala setelah selesai ibadah pada malam ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini dan kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama dan mari kita mengangkat tangan kita bagi anak-anak SMA Negeri 16, anak-anak
SMA Katamso yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan, yang rindu untuk melayani Tuhan, dan juga ada beberapa formulir aku Andreas di tempat ini. Jadi mari kita berdoa bagi mereka agar Tuhan melawat, memakai mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran Tuhan, kami berterima kasih buat kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberikan sukacita surga itu bagi kami malam ini. Melalui pemberitaan firman-Mu, hendaknya kami tetap beriman di dalam Engkau, dan kami bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya di saat kami beriman, kami mendapatkan anugerah besar daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Apapun yang menjadi kerinduan bagi hamba-Mu, Tuhan, Engkau jawaban dalam setiap doa dan permohonannya. Berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan, Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Kami tidak percaya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kami percaya oleh Tuhan bahwa Tuhanlah sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Mungkin kami mengalami sakit, Engkau yang menyembuhkan kami. Mungkin kami mengalami himpitan apapun, tetapi Engkau yang memerdekakan kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya hidup kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Malam ini kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang memberikan formulir doa bagi kami malam ini. Kami percaya bahwa setiap formulir-formulir doa yang ada pada malam ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan memberkati, Engkau menjawab setiap doa kami. Formulir doa aku Andreas pada malam ini Tuhan, satu persatu nama mereka kami tidak mampu menyebutkan, tetapi Engkau Tuhan melihat, Engkau Tuhan yang tahu bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membalaskan di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, berikan damai sukacita-Mu atas hidup mereka. Bila mereka mengalami sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Demikian anak-anak sekolah, anak-anak SMA Negeri 16, anak-anak Brigjen Katamso yang merindukan jamahan Tuhan, yang merindukan lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Berkati mereka di masa studi mereka. Biar kemurahan Tuhan turun atas mereka, dan pakai mereka di masa mereka yang akan datang. Biar anugerah-Mu turun atas mereka. Jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi daerah ini, bagi negara ini. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Nurita Purba hari ini, yang hari Selasa mereka akan dan dia mengalami satu mukjizat terjadi bagi hidupnya. Dikala dia dioperasi, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang membela dan menyembuhkan hamba-Mu dan keluarganya di dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Gembala kami di tempat ini, berikan kekuatan kepadanya, pakai hamba-Mu lebih heran dahsyat lagi, sehingga di dalam pelayanannya di tempat ini kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Dan dari tempat ini mengalir berkat Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa dan kita berkata bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Sebelum pulang mari angkat tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pendoa, pemuji dan penyembah Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu salami hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Bagi ibu-ibu, kaum wanita, kaum pria yang mau ikut Natal, kita akan menampilkan pujian pada tanggal 21 Desember. Bisa datang di ibadah pagi. Kita akan latihan Natal bersama. Terima kasih, Tuhan berkati.